Sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir di antara ribuan batu, terukir indah jejak
Baik, menuju ke rangkaian acara yang berikutnya akan ada sambutan sedikit. Sambutan kita minta mungkin sepatah dua patah kata dari sesama rekan kerja kita. Boleh kita Mr. Afi untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Kami sebagai rekan sejawat sangat senang sekali dan gembira plus bersyukur pada hari ini dapat mendengarkan sekaligus menuntut dan belajar pada sesi rekan kita yang bernama Tony Prasetyo Wibowo. Ya. Jadi harapannya kami juga bisa terpengaruh untuk selalu belajar dan terus belajar sebagai seorang guru. Selanjutnya harapannya semoga Mr. Tony selalu sukses dan selalu maju ke depan dan bisa berbagi lagi kepada kami. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sambutan dari Bapak Afi Hidayat yang selaku rekan sejawat. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, tanpa menunggu waktu dan kita juga sudah tidak sabar untuk menunggu sebuah siraman rohani yang luar biasa yang menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan budaya positif. Apalagi kita tahu juga bahwa di Global Islamic Business School ini sendiri sudah lama sekali menjalankan yang namanya budaya positif seperti itu. Semoga ini menjadi penyegaran kembali buat kita dan semoga bisa terus konsistensi untuk bisa menjalankan budaya positif ini. Tanpa berlama-lama kita panggil Bapak Tony Prasetyo Wibowo SPDKM selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Tokola. Time is yours, Pak. Silakan. Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah berhadir menyempatkan waktunya pada sesi berbagi ya pada kegiatan saya dalam rangka atau bagian dari proses guru penggerak, calon guru penggerak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Bayu, Pak Daya, Pak Niko, Pak Alfi, Pak Rahma, Miss Melda, Miss Lara, Miss Nika, Miss Vanessa, Miss Ayah, Miss Widi, Miss Erin, Miss JJ, Pak Alam, dan Pak Amin sudah berhadir pada kesempatan hari ini. Oke, kali ini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi intinya apa yang saya dapatkan dalam kegiatan calon guru penggerak akan saya sampaikan. Semoga nantinya dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dengan maksimal. Oke, judul berbagi atau aksi nyata saya pada hari ini, praktik baik saya hari ini, diseminasi budaya positif. Mungkin di sini ada 3 kata, diseminasi budaya dan positif. Mungkin ada kata yang agak
mohon maaf ya, bingung, ambigu, yaitu diseminasi. Nah, jadi diseminasi ini adalah pengertian singkatnya, simpelnya penyebaran informasi kepada semua orang. Jadi informasi yang saya dapatkan di CGP saya sebarkan ke teman-teman rekan sejawat untuk saling menguatkan, saling mendiskusikan, kolaborasi dan bisa kita terapkan. Itu diseminasi pengertian singkat. Terkait apa? Terkait budaya positif. Itu yang akan saya sampaikan. Kita lanjut. Oke. Tujuan diseminasi hari ini, poin pertama, pengimbasan pemahaman tentang budaya positif. Jadi saya sudah masuk budaya positif, saya dapatkan materinya, saya imbaskan ke rekan sejawat. Poin kedua, kolaborasi warga sekolah tentang implementasi budaya positif di sekolah. Harapannya juga setelah sesi ini kita bisa berkolaborasi untuk semakin memperkuat atau mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, itu tujuan diseminasi pada hari ini. Lanjut Bapak Ibu ya. Selain tujuan, ada juga tahapan diseminasi atau agenda yang akan kita lakukan hari ini. Nah, yang pertama biasa, saya tidak akan lepas dari ice breaking. Terus pengimbasan pemahaman atau dalam artian pemahaman materi saya, tanya jawab, refleksi dan berbentuk. Nah, insya Allah maksimal jam 4 atau sebelum jam 4 sudah clear. Nah, kita cepat saja ya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Oke, jadi sesi tanya jawabnya sehabis saya memaparkan atau mengimbaskan pemahaman. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ice breaking. Nah, jadi supaya ini kan siang, supaya lebih segar, apalagi habis makan, biasanya ngantuk, minum, kita ada ice breaking. Senam duduk. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah berdiri, tetap duduk di masing-masing kursinya, tapi dalam keadaan siap tegak, ya. Saya Bapak Ibu. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba nanti Bapak Ibu ikuti gerakan di video ya bersama-sama. Jadi trainer kita bukan lagi saya, tapi di video. Oke, siap. Duduk, sifatnya duduk. Let's go. Matanya kejamkan. Ya, gerakan tangan.
Waktunya habis waktunya. Oke, siap Bapak Ibu segar? Oke, terima kasih. Kita lanjut. Pusing. Oke, langsung ambil kopi. Oke, lanjut ya. Poin kedua dalam tahapan diskriminasi tadi setelah S breaking yaitu pengibasan pemahaman budaya positif. Are you ready? Oke, let's go. Oke, kita coba mulai dengan sebuah pertanyaan terkait topik kita di awal tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Ya, pertama kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih Pak. Singkat, padat, jelas. Ada lagi? Pak Lutfi? Rutinitas yang produktif. Wah, ya. Rutinitas yang produktif. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu? Sudah benar, sudah bagus. Tadi terkait apa? Kebiasaan yang baik, rutinitas yang positif. Oke. Sudah bagus apa yang disampaikan oleh Pak Aldi dan Pak Rahmat ya. Intinya mengarah ke sana ya, bahwa budaya positif itu bagian dari kebiasaan yang baik dan rutinitas yang positif. Maksudnya apa? Ya, misalkan kita 5S, senyum, salam, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, itu kan budaya positif. Nah, bukan karena negatif ya. Kalau karena negatif nanti kacau. Jadi harus ke arah positif. Oke, saya akan menjelaskan penjelasannya. Nah, ini budaya positif berdasarkan pengertiannya kebiasaan penerapan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup dan berperilaku sesuai keyakinan. Budaya positif dapat diterapkan di sekolah, tapi di rumah tangga kira-kira bisa nggak? Bisa ya, rumah tangga, di sekolah, di kantor bisa. Dan dapat membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini pengertian dari budaya positif yang nanti akan kita kupas secara detail, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi acuan referensi baru untuk kita sama-sama berkolaborasi untuk memantapkan sekolah kita ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Karena sesuai dengan lagu tadi, kita bisa. Ya, sampai jam 4 belum habis ya. Oke ya, jadi kita harus bisa menerapkan menumbuhkan budaya positif ini. Oke, lanjut. Nah, ini bagian dari budaya positif atau konsep inti di dalam budaya positif. Ada 8 poin yang nanti akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin sebagian dari kita ada yang tahu, atau mungkin ada juga yang mohon maaf ya belum tahu. Nah, nanti kita akan kupas ya, biar menambah khasanah keilmuan. Kalau kata setelah itu khasanah keilmuan. Oke, lanjut lagi ya. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait perubahan paradigma belajar. Oke, ini penjelasannya. Jadi kalau berbicara tentang perubahan paradigma belajar, itu merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi
disampaikan oleh Dr. William. Nah, dia menyampaikan itu untuk mengubah atau menggeser menjadi teori kontrol. Karena paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya saat itu saja, tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupan. Dengan pendekatan teori kontrol, nah, jadi tadi yang awalnya stimulus, kita coba pendekatan, sehingga pendekatan tersebut mengajarkan kita untuk selalu berpikir dan menerapkan sikap positif, sehingga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Nah, ini yang akan kita bahas, kira-kira contoh dari stimulus respon itu seperti apa, terus teori kontrol itu seperti apa, gitu ya. Jadi ada masalah dan ada solusinya. Nah, ini yang disampaikan oleh perubahan paradigma belajar tadi. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit poin yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Beliau menyampaikan teori kontrol. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti kita mungkin dalam diskusi saja terkait penjelasannya, tapi yang jelas poin inilah yang ditekankan oleh Dr. William Glasser untuk mengubah stimulan tadi menjadi teori kontrol yang baik, gitu ya. Jadi ada perubahan paradigma yang harusnya diperbaiki, jangan diterapkan. Oke, lanjut. Nah, beliau juga memberikan tabel contoh penguatan tersebut. Nah, ini dapat kita lihat. Ada 2 tabel di sini, ada stimulan respon dan teori kontrol. Contohnya sendiri, semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol, tidak bisa. Ya, setiap orang harus memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi di sini kita tidak contoh dalam hal sekolah pendidikan. Kita tidak bisa melihat perilaku siswa tersebut salah, ya, apalagi langsung menghakiminya, menghukumnya. Tapi dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Perlu kita gali kenapa dia seperti itu, apa alasan dia, kita kasih solusi. Nah, jadi mengubah stimulus respon yang ada menjadi pendekatan teori kontrol akan menjadi lebih baik. Itu yang itu sekilas yang disampaikan oleh Dr. Glasser. Ya, jadi yang awalnya kurang menjadi lebih baik, atau kurang tepat lebih tepat. Nah, seperti itu. Itu ya, kita seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, oke. Poin kedua di dalam konsep inti budaya positif. Tadi kan ada 8, ini nomor 2. Disiplin positif. Pengertiannya, penjelasannya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin
disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Dan ini umum kita lakukan, bahwa disiplin positif memang harus ada di sekolah untuk menumbuhkan namanya kesadaran. Lanjut. Poin ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Merupakan nilai-nilai orang yang disepakati bersama dan dianggap sebagai panduan perilaku yang baik serta benar oleh banyak budaya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini maksudnya nilai-nilai positif, ya, nilai positif yang mana menjadi panduan untuk kita berperilaku, dan itu diakui dan digunakan oleh banyak orang, banyak budaya. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan. Bukan berarti nilai kebajikan itu nilai yang buruk, tapi kebaikan yang dilihat, nilai positif. Nah, kira-kira contohnya apa aja sih, Pak Tony? Misalkan ada pertanyaan, ini contoh atau bagian dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Contohnya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, tanggung jawab, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, yang mana kalau ini kita tanamkan, terapkan, dan kita aplikasikan di lapangan dengan siswa, ini bagus sekali, ya. Jadi kita tumbuhkan terus jiwa-jiwa peduli, rajin, integritas, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, nilai kebajikan yang dituju dari kalimat ini: dilarang menggunakan narkoba. Berarti contoh nilai kebajikannya kesehatan. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikannya menghormati orang lain. Nah, jadi kita sebagai guru contohnya juga harus menanamkan nilai-nilai kewajiban, bahwa dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya apa? Itu untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti apa? Itu untuk kesehatan. Nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan bahasa daerah. Berarti apa? Bentuk tanggung jawab. Nah, jadi nilai kebajikan inilah yang harus kita terus gaulkan biar siswa tahu maksudnya apa. Lanjut ya. Oke. Lanjut ke berikutnya. Poin berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pelajaran ekonomi ya. Merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan, itu kebutuhan dasar. Kalau kita memberikan hal positif, kita mendapatkan hal yang positif juga. Nah, kita melakukan hal baik kepada siswa, siswa akan mendapatkan hal yang baik juga untuk dirinya. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia sangat penting untuk dapat menumbuhkan ya jiwa-jiwa nilai-nilai kebaikan. Lanjut. Di dalam kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, kelima inilah bagian dari kebutuhan dasar manusia, yang mana kita melakukan ini, ya, kita tahu ini dan kita pernah menerapkan ini. Contohnya nih ya, bertahan hidup berarti contohnya kita makan, berpakaian, tempat tinggal, itu merupakan bertahan hidup. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
diri, terus memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, itu kebebasan. Kesenangan, ya bermain, humor, ya kan, tertawa, itu merupakan dari kesenangan. Nah, contoh kecilnya, jelas Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya motivasi perilaku siswa. Ini poin berikutnya. Ada dua kalau di dalam budaya positif di sini. Di sini ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan ekstrinsik berarti dari luar, berarti untuk menghindari tidak nyaman atau rumah untuk mendapatkan hiburan atau penghargaan. Jadi kalau misalkan nih, siswa itu benar-benar ya ingin dihargai atau ingin nih aku pengen ikut ini, motivasi itu karena dapat imbalan. Nah itu berarti motivasi ekstrinsiknya. Tapi kalau dia dari diri sendiri, aku di sini memang ingin menjadi orang yang aku inginkan dan menghargai diri sendiri, dan itu dari dalam dirinya. Nah jadi di sini ada dua motivasi yang disampaikan bahwa kalau dia mendapatkan imbalan tujuannya atau juga karena hukuman yang menghindari itu berarti motivasi di luar dirinya. Tapi kalau dia siap atau menghargai diri sendiri, percaya terhadap kemampuannya, itu berarti nilai dari dalam dirinya. Ya, ini mungkin bisa kita bedakan sebagai penguat dan informasi perilaku siswa. Karena dalam dan luar pasti memiliki perbedaan, ya. Terpaksa dan tidak itu pasti berbeda. Kalau terpaksa, ya sudah, apapun akan dilakukan. Tapi kalau tidak terpaksa, itu dalam diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, lalu ada juga informasi terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini harus kita bisa bedakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati. Terus restitusi itu proses menciptakan kondisi perbaikan dari murid. Jadi dari kata saja kita sudah memiliki perbedaan makna dan arti. Jadi kalau misalkan siswa saya hukum, wah itu sudah ke arah yang ini, yang tidak terencana tiba-tiba. Tapi kalau sebutannya ini udah ada kesepakatan nih, kamu hukum, nah berarti itu maksudnya ke konsekuensi, ya. Dan proses perbaikannya itu disebut dengan restitusi. Jadi ada 3 kata menurut yang saya pelajari, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda, ya. Jangan sampai kita menyamakan semuanya, nah itu kurang tepat. Jadi harus kita pisahkan, kita bedakan. Dan ini jujur menambah ilmu saya sendiri, karena saya nggak tahu awal-awal apa itu restitusi. Nah berkat saya ikut CGP, saya tahu ini loh restitusi maksudnya. Jadi ikut CGP kata 12. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, guru ternyata punya juga posisi kontrol dalam dirinya. Jadi, kalau aku seperti ini, apa? Kalau aku seperti ini, namanya apa? Di dalam ilmu yang saya pelajari, ternyata ada
teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini kita bisa nih melihat dari sini atau merefleksikan diri kita. Kira-kira kalau seperti ini teman atau hukum? Nah, gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada tabel yang menjelaskan tentang kelima tersebut. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah, kalau di bagian atas itu menghindari hukuman atau kontrolnya dari luar, atau identitasnya gagal. Sedangkan pemantau itu identitasnya berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan di sini manajer itu merupakan puncak yang paling baik dalam hal kontrol kita sebagai guru. Kita contoh seperti ini. Guru berkata ya, pemulung maksudnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini menurut teori ini itu kita sebagai pemulung. Jadi kalimat yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari dan disadari itu menurut teori ini merupakan pembunuh. Guru berkata, pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah sekali mengatakannya ibu stres. Ibu telah sekali mengatakannya ibu stres. Nah, jadi kalimat stres itu membuat sang anak merasa bersalah, ya. Nah, itu kira-kira apakah pernah dilakukan? Sering ya, bos. Nah, yang kedua teman ini beda lagi kalimat yang disampaikan. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ayolah ya. Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, ini teman. Ya, jadi kayak teman banget gitu ya. Sedangkan pemantau, guru berkata, apa peraturannya? Pemantau ya. Sedangkan manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi semacam penengah di sini memberi solusi. Nah, jadi tergantung nanti kita yang melihatnya. Apakah kita harus menjadi pemukul orang bersalah, pemantau atau manajer? Tapi menurut teori ini yang paling bagus, yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi ada masalah, berikan solusi dan kita di tengah-tengah seperti itu. Oke ya, dan selanjutnya bisa Bapak Ibu share aja ya. Di sini hasilnya. Jadi ada guru berkata hasil, murid berkata dampak pada murid. Ya, jadi jelas sekali di sini disampaikan ada dampaknya, ada hasilnya. Hasilnya apa? Bahwa sebagai pembunuh memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Ya. Terus selanjutnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri, menguatkan pribadi. Itu hasil dari posisi kontrol yang kita lakukan sebagai apa? Dampaknya juga ada hasilnya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil contoh kasus. Nah, ini kita langsung kasus ke lapangan. Kasusnya yang paling atas, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, posisi kontrol kita melihat siswa seperti itu, kalau menghukum simpel, hormat pada bendera 1 jam. Nah, itu kan menghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, sudah berapa kali ibu dan bapak memberitahu, tapi kamu tetap saja mengecewakan kami. Nah, ini kan biasanya
Miss JJ. Kalau teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan begini lagi ya. Pemantau, kamu sudah melanggar sekolah dan kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi posisi kontrol kita juga harus kita lihat di sini. Nah, seberapa sering atau seperti apa kita lakukan kepada siswa kita. Gitu. Nanti setelah itu, berikutnya ini bagian akhir juga ya. Keyakinan, oke, keyakinan kelas, keyakinan kelas ya, Iko ya. Ini karena subuh-subuh malam-malam ya, ngantuk. Keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas di sini seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Jadi semacam learning contract lah, ya, yang kita sepakati bersama guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar di kelas dan di luar kelas untuk positif dan kondusif. Ya, jadi keyakinan kelas ini penting untuk membuat menjadi positif dan kondusif. Oke, lanjut. Nah, contohnya mungkin kita pernah melakukan ini, ya. Jadi ini hanya informasi saja bahwa keyakinan kelas juga ada dibahas, disampaikan dalam budaya positif tersebut. Ya, itu merupakan bagian dari budaya positif untuk keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas bersama siswa itu kita bisa menyampaikan konsep, diskusi, menyeleksi apa yang kurang, apa yang salah, apa yang diperbaiki, dan membuat kesepakatan dan kalau bisa ada tangan dan mungkin tempel di buku atau tempel di dinding-dinding kelas. Nah, itu bagian contoh dalam kita membuat keyakinan kelas dengan siswa. Atau di sini kan biasanya learning contract di awal pembelajaran. Jadi agar siswa tahu kalau dia salah, ini loh keyakinan kelasmu. Nah, ya, ini loh yang kamu sepakati bersama-sama. Itu keyakinan dari kelas mereka. Lanjut. Terakhir. Poin terakhir dalam budaya positif ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau segitiga yang lain beda lagi. Nah, ini hal yang baru. Jujur ya, ini hal yang baru yang saya dapatkan di CGB. Saya nggak tahu segitiga ini apa maksudnya. Tapi setelah mempelajari, memahami, oh ternyata ini maksud segitiga restitusi. Berkat CGB. Jadi ikut CGB. Tidak salah ya. Oke. Segitiga restitusi pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada kata dialog di sana. Maksudnya apa? Diskusi. Terkait apa? Ada masalah, berikan solusinya. Solusinya ini ternyata ada rumusnya, Pak. Nah, saya juga baru sadar, ternyata kita ngomong itu juga ada rumusnya juga. Nanti kita tampilkan di sini ya. Berkatnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini
segitiga restitusi tadi dan contoh ya penjelasannya. Jadi yang pertama itu yang di dasar dulu, menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Ternyata kita ngomong ke siswa untuk mengatasi masalah itu ada rumusnya. Saya baru tahu 3P. Oke. Nah, contohnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam artian di sini kita mencoba menstabilkan dulu siswa tersebut. Ya, kita gali, kita beri pertanyaan. Terus setelah kita tenangkan, beri pertanyaan, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu identitas dia, kita beri tindakan yang salah atau validasi tadi. Setelah itu baru yang terakhir menanyakan keyakinan, meliputi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kita ada loh peraturan kelas di sini. Terus juga apakah kamu mau ya kan berbuat baik, memperbaiki kesalahan, atau bisa juga dalam jangka panjang kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti. Nah, itu merupakan keyakinan yang ada dalam segitiga restitusi. Gitu ya. Praktek, oke, bagus praktek. Tenang. Nah, kasusnya ada nanti akan saya lihatkan. Contoh kasus seperti ini. Siswa yang menjadi sasaran lelucon dan komentar menyakitkan dari temannya. Mereka sering menyebutkan dengan nama julukan yang menghina dan mengucilkan dari kegiatan kelompok, membuat siswa tersebut tidak tahan lagi sehingga marah, berkelahi, lalu guru melihat dan mengajak dia diskusi. Ini contohnya, ada saya video. Ya, contoh atau solusi dari segitiga restitusi. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya aplikasikan ke hiring. Jadi hiring ini ada masalah bullying. Nah, siswa dia ketahuan berkelahi. Saya panggil, saya melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Kita lihat seperti apa. Kita diskusi ya.
Nah, jadi maksud dari segitiga institusi ini tadi dialog antar siswa dan guru, yang mana guru tersebut mengajak dia diskusi, ya, menstabilkan identitas. Tadi disampaikan bahwa Heri tenang, ya. Terus yang kedua langsung memvalidasi. Terus seperti apa masalahnya. Terus yang terakhir meyakinkan tadi, ya. Contohnya seperti ingat kesepakatan peraturan yang kita bikin. Nah, jadi itu merupakan bagian dari pemberi solusi yang tepat dalam kita melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi tidak langsung panggil siswa, kamu ini bukan gitu ya. Jadi di dalam penjelasan yang saya dapatkan ternyata ada part-partnya, ada bagian-bagiannya yang harus kita tanya dulu, ya. Nah, ini menurut segitiga restitusi seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, nah, jadi agenda yang kedua terkait pengimbasan pemahaman sudah selesai. Agenda ketiga berikutnya tanya jawab. Nah, sebutkan nama dan mata pelajaran. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Silakan. Oke, Pawan. Berhenti kanan. Ada sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarawak, Mapel, bahasa Arab. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya akan bertanya sedikit saja Pak Tony, tergantung dari apa setelah ini kita makan apa, misalnya akan saya tanyakan lebih dalam lagi. Mungkin saya lebih penasaran segitiga restitusi dari Pak Tony, ya, yang ingin saya tanyakan. Maksudnya distabilkannya apanya Pak Tony? Mungkin lebih dalam dari dijelaskan. Apa yang distabilkan? Emosinya kah? Apanya kah? Seperti itu. Terima kasih, itu aja sih Pak Tony. Oke. Pertanyaannya satu. Ya. Makan apa? Nah, kemudian makan ya, kalau saya akan tanya lebih banyak lagi. Oke, terima kasih Pawan. Tepuk tangan untuk Pawan. Pawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasir. Saya bukan guru, tapi hanya sebuah takut usaha di Lagi salah. Oke. Sebelumnya saya mengapresiasi Pak Tony karena dari sini saya melihat bahwa beliau tidak hanya memberikan ilmu kepada kita semua, tapi beliau juga menjalankan dari yang apa yang diajarkan kita secara real, secara langsung. Well done Pak Tony. Yang kedua, saya juga dari sini mendapat insight dan saya juga terpukul karena kalau boleh cerita, saya di rumah itu mendapat kadang-kadang pendidikan itu secara keras banget. Kalau saya salah dia dihukum, dipanas kayak gitu Pak. Pokoknya tahu lah kayak gimana kita zaman dulu diajarkan oleh orang tua kita. Nah, dari sini Pak, saya mau tanya, anggaplah kita nih siswa di sana atau sesuatu. Oke, mungkin kita coba menggunakan kontrol positif tadi, yaitu kita mengetahui kenapa sih dia melakukan hal ini seperti itu kan ya. Tapi bagaimana jika si siswa ini melakukannya secara berulang kali?
Tony menanggapi hal ini. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi. Mungkin terakhir ya. Oke, terima kasih Pak Tony atas Ya. kesempatannya. Iya. Nggak tahu dari mana. Ya, nanti deh kita bahas dulu. Ya, Pak. Tapi boleh izinkan slide yang disiplin positif tadi ya. Disiplin positif bentar. Disiplin positif. Ya. Nah, di sini. Nah, ini Pak Tony. Jadi kan kalau misalnya bukan disiplin positif. Nah, ini ya. Oke, di sini dituliskan ya Pak Tony ya. Jadi terima kasih juga tentunya yang mengucapkan atas pembahasan hari ini. Tentunya menambah azan kita kata Pak Tony juga. Terutama mungkin untuk disiplin positif ini yang sedang prosesnya kita jalankan di sekolah juga. Bagaimana membuat siswa itu agar mereka itu bisa tumbuh kesadarannya dan memberdayakan dirinya sendiri. Menurut Pak Tony, di situ kan di highlightnya adalah tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, sedangkan sepertinya untuk anak usia remaja itu masih senang kalau kita kasih pujian, kalau kita kasih reward yang mungkin membuat mereka itu happy, baik itu apapun bentuknya seperti itu yang bisa kita berikan sama kita. Menurut Pak Tony sendiri, apakah sebenarnya sistem pemberian reward ini masih diperlukan sifat dalam proses belajar mengajar? Apakah sistem pemberian reward itu masih diperlukan di dalam proses belajar mengajar? Sedangkan lagi digaung-gaungkannya di mana-mana disiplin positif tanpa reward yang akan bisa. Nah, kira-kira sebenarnya masih perlu nggak sih menurut Pak Tony untuk reward ini sendiri? Dan kalau misalnya memang kurang diperlukan, bagaimana nih caranya agar kita bisa menumbuhkan ini di kalangan anak-anak kita? Seperti itu Pak Tony. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Awal. Oh iya, tentang ini mungkin nanti ya sesi kedua ya. Ini mungkin bukan pertanyaan. Oh iya, pernyataan. Tapi mungkin nanti bisa ditanggapi berbarengan dengan pertanyaan dari Miss Rajiha tadi. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang kita ketahui bersama kondisi siswa-siswi kita di sekolah ini merupakan siswa-siswi yang terbiasa untuk menerima reward dan juga punishment ya. Mungkin Mr. Tony sendiri bisa menambahkan nanti tips dan trik, mungkin best practice atau yang sudah aksi nyata itu yang sudah ada terkait dengan bagaimana memutus mata rantai kebiasaan ini gitu. Jadi kayak memang saya sangat setuju bahwa ketika ini menumbuhkan kesadaran kita perlu untuk mengurangi hal-hal tersebut, pemberian reward dan punishment tadi, karena memang pemberian reward dan punishment ini membuat siswa kita menjadi bekerja belajar atas dasar imbalan kiranya seperti itu. Mungkin terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Miss Nidin. Dari pertanyaan Miss Nidin saya diberikan satu. Thank you sekali. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Awal, Pak Alam, dan Miss DJ dan tambahan dari Miss Melda dari SDB kita. Habis ini nanti SDB lagi. Oke, izin menjawab Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dari Mr. Awal, guru bahasa Arab.
Tadi cara untuk menstabilkan keadaan pada siswa dilihat dari segitiga tadi ya, restitusi tadi seperti apa penjelasannya, gitu ya, Pak Awal ya. Terus dari Pak Alam sendiri, bagaimana menanggapi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan, gitu ya, cara kita menanggapinya, benar? Oke. Nomor 3 dari PCD, pemberian reward tersebut apakah masih perlu, gitu ya, dan bagaimana caranya, gitu ya, dalam hal memberikan reward tersebut, gitu. Oke, bagaimana cara kita menentukan? Oke, maaf nih tulisannya. Pertanyaan sebenarnya tambahan tadi bagaimana cara mengubah pemberian reward tersebut agar tidak dilakukan terus-menerus. Oke. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Kayak sidang skripsi, sidang tesis kan. Mau yang tidak ya. Langsung saya jawab dulu pertanyaan dari awal guru bahasa. Nah, bentar. Ini modul yang saya dapatkan dalam mempelajari segitiga restitusi, dan ini yang saya pahami dari itu. Jadi kita tahu bahwa segitiga restitusi ada 3 bagian: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti bagian ini, ya kan? Penjelasannya ini. Nah, silakan baca. Oke, saya coba jelaskan dikit ya. Jadi menstabilkan identitas itu merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Di sini kuncinya, di sini poinnya. Jadi maksud dari identitas menstabilkan identitas tersebut di sini bukan kita mengkritik dia berbuat salah kita kritik, bukan seperti itu. Tapi sebaliknya, coba kita tenangkan dia, ya kan? Lalu kita coba, kalau dia cowok ya kita sentuh aja hatinya, ya kan, badannya, ya kan, supaya dia stabil dulu emosinya. Contohnya seperti apa? Bahwa saya tahu, misalkan contoh Pak Awal melakukan hal itu hal yang wajar karena berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak pun pernah seperti itu. Nah, jadi kita berikan kalimat yang tidak mengkritik dia, karena tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Nah, ini bagian dari stabilitas identitas di awal, bagian dasar tadi. Lalu kapan kita tanya masalahnya apa? Nah, itu setelah kita stabilkan, kita beri pertanyaan
saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu, dan segala macam. Kamu berhak seperti itu yang wajar. Sehingga membuat dia yang awalnya emosi ditenangkan, distabilkan menjadi sedikit tenang. Baru kita masuk ke bagian selanjutnya. Masalahnya apa? Boleh nggak cerita Bapak? Dia akan cerita. Jadi tidak aku langsung bawa sini. Bapak, masalahnya apa? Nah itu menurut teori ini yang saya pelajari, jangan dulu. Ya ada tahapannya, ada poin-poinnya di situ. Nah baru nanti di bagian akhir tadi menanyakan keyakinan. Apakah kamu nanti siap apabila Bapak panggil orang tua? Nah kamu Bapak coba damaikan. Nah itu di bagian terakhir menanyakan keyakinan. Seperti di video tadi, gitu. Paham? Nggak paham. Siap. Terima kasih untuk sebenarnya Pak. Apakah ketika menstabilkan kita harus sentuh gitu atau? Ya. Kita melihat posisi juga. Kalau kita sebagai guru cowok, cewek, ya jangan disentuh. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan tidak hanya omongan, tapi dengan sedikit mungkin penenangan sih. Jadi sabar, akan lebih enak kalau ada gerak-gerik itu. Tapi harus sesama jenis. Ya. Tapi kalau saya sama jenis tapi tidak nyaman dengan disentuh, Ya. Berarti kamu yang di video. saya kamu sentuh-sentuh itu saya merasa tidak nyaman. Siap. Ya, itu kan nanti tergantung sang guru seperti apa melihat keadaannya. Ya, biasanya kalau dengan keadaan yang marah itu dulu dan dulu ya. Atau kita ngomong solo. Saya stabil dulu. Itu tapi selesai. Ya. Oke ya, jelas apa? Thank you Bapak. Terus yang kedua, siswa yang berulang kali berbuat salah, gimana cara menanggapinya? Benar tadi kata Pak Alam, saya sangat setuju. Kalau zaman dulu, orang tua kita dulu, kalau anaknya salah, yang disalahkan anaknya, bukan sekolahnya, ya. Karena apa? Anaknya bandel, dan kita pun saat itu, mungkin saat saya dulu juga akan nurut, takut, ya, berbuat salah. Tapi kalau sekarang berbeda kembali, anaknya yang salah, orang tua, mungkin juga keluarga menyalahkan sekolah, dan anaknya tersebut tidak ada efek jerak anaknya, kasihan, gitu kan? Makanya ada pepatah Islam mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, jadi kita bisa melihat keadaan sekarang, pertumbuhan sekarang dengan melihat zaman, dan kita juga bisa dalam artian selalu mencari referensi, mencari informasi agar sang anak tersebut, agar kita sebagai orang tua juga bisa memahami kondisi tersebut. Ya, sangat susah kalau zaman sekarang kita marah-marah, lempar mobil, lempar penghapus, ya, sangat luar biasa. Kalau dulu nggak apa-apa, karena memang dulu pas zamannya. Kalau sekarang tidak bisa lagi, karena sekarang sudah generasi Z, ya, kalau tidak salah. Ada beberapa poin yang harus kita pelajari, kita pahami itu. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus bisa mencari pemahaman ilmu yang banyak, ya kan, untuk bisa memahami kondisi anak sekarang. Terus bagaimana caranya supaya siswa tersebut tidak berulang-ulang kali kesalahan yang sama? Kita bisa ajak untuk misalkan kan ada pra, saat, pasca. Kalau dalam biografi itu
kita buat keyakinan, peraturan kita sampaikan, sosialisasi di awal-awal. Ya, kalau kamu seperti ini itu akan seperti ini, gitu ya. Terus setelah dia paham, dia ngerti, saat kita akan melihat bagaimana tingkah lakunya. Kalau ternyata tingkah lakunya saat itu dia berbuat salah, ya kita panggil, ya kan? Kita ajak dia diskusi dengan cara segitiga tadi, restitusi tadi. Setelah itu pasca. Nah, pasca di sini maksudnya ya kita mengingatkan lagi ke dia, mengevaluasi dia juga bahwa jangan sekali-kali melakukan kesalahan, ya, karena itu tidak baik. Jadi semoga itu bisa membuat dia tidak berulang-ulang melakukan hal yang sama. Ya, yang penting ada treatment dari kita. Jangan sampai dia berbuat salah kita cuma diam. Berbuat salah lagi dia, panggil, ada diskusi, tenangkan dia. Ya, kamu mau apa? Seperti apa? Ingat gak peraturan kita yang ada? Ya, dan kalau kamu seperti ini, efeknya gimana? Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi polisi. Polisi kalau seperti ini gimana? Nah, buat dia merefleksikan dirinya bahwa citamu, impian itu adalah jadi polisi. Kalau kamu polisi nakal seperti ini, bagaimana nantinya? Nah, jadi selalu kita awasi, selalu kita lihat perkembangannya. Nah, jadi itu bisa membuat, harapannya bisa membuat mereka tidak berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Yang penting kitanya pantau terus. Nah, jangan sampai kita kesalahan kita biarkan, kesalahan kita biarkan, kesalahan kita ingatkan. Ya nggak akan habis. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang baru, yang lebih kuat pendekatan kita, metode kita, saya yakin akan lebih enjoy. Apalagi kalau kita bisa mengajak diskusi dengan orang tua yang bagus lagi. Orang tua bikin program, bagus lagi tuh. Contoh program yang melatih rasa empati, simpati, CBP. Dari yang mungkin dia acuh tak acuh ikut program CBP, oh iya ternyata, nah itu juga bagus untuk melatih supaya dia tidak bisa berbuat dan sadar kembali. Jadi ada banyak treatment tergantung kita memilih seperti apa, gitu ya. Jelas ya. Bagus lagi kalau kita ajak, ayo ikut aku, kita ke penjara misalkan. Tuh lihat orang-orang yang nakal, kamu mau seperti itu. Nah, ya, itu kan membuat dia shock terapi lah seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuat segala macam cara untuk dia tidak melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Oke. Oke, yang ketiga, pemberian reward atau hadiah apakah masih perlu? Oke. Jadi kalau ditanya masih perlu atau tidak, pastinya melihat kondisi yang ada. Contoh, kita kan pasti sudah ada punya profil siswa, profil sekolah. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang sudah high achiever semua, ya mungkin pemberian hadiah yang wah mungkin tidak terlalu perlu menurut saya. Tapi kalau di sekolah kita itu kalau gimana ya? Siswanya sendiri memiliki profil yang sangat wah juga, sehingga kalau kita berikan reward yang seadanya, ya dia pasti akan bertanya-tanya. Tapi kalau misalkan apakah pemberian reward itu masih perlu? Jawabannya masih perlu, karena itu bentuk motivasi kita atas apa yang dia lakukan. Gak usah jauh-jauh
jawab. Kita aja pasti perlu reward tersebut. Rewardnya tidak perlu mahal, yang simple ada. Contoh apa saja? Terima kasih ya, contohnya. Terima kasih ya, kamu sudah baik sama bapak, membantu bapak. Ya, sama-sama. Wong solo. Jadi rewardnya itu tidak hanya berbentuk uang, HP, misalkan cekor. Coba kita berikan reward yang berbeda. Contoh, panggil dia terima kasih, atau saat morning ceremony panggil dia, ini bagus nih, telah membantu Mister nih, bagus. Itu juga hal yang simpel dan tidak wah. Nah, mungkin selama ini kan kita memberikan hadiah yang wah-wah. Coba pikirkan hadiah yang simpel. Apa yang berbeda? Contoh yang berbeda misalkan, kamu bagus, cekap kamu diperpanjang. Misalkan, kamu bagus, nilai kamu tinggi, mapel ini. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak memberatkan dan dia juga happy. Dan itu berbeda. Tapi kalau ditanya masih perlu, ya masih perlu. Tapi bentuknya kita bisa menyesuaikan. Mau bentuk kecil, besar, dan wah lainnya, ya gitu. Itu menurut saya jadi mohon izin. Kalau ada nanti yang mau menambahkan silakan ya. Kita datang, kita ada juga pakar apek, Pak Ubed. Dan bagaimana menerapkan disiplin positif tadi? Oke. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Pastinya yang pertama harus dari kita. Sebagai guru warga sekolah, kita dulu yang membuat peraturan diskusi kolaborasi. Adakan rapat, semuanya sepakat, satu visi misi, gas. Lalu ke siswanya. Siswanya pun jangan langsung, ini pandangan saya ya, jangan, ini mohon maaf juga, jangan langsung terapkan. Ajak dulu, panggil dulu, berikan dulu informasi di awal. Bikin sosialisasi kesepakatan kelas terkait disiplin positif. Saya yakin kalau kita libatkan itu, jadi kita itu kalau di dalam CGP ini berpihak pada murid. Nah, ya. Saya yakin murid akan ngerti, akan paham dengan kondisi kita, ya, dengan apa yang kita inginkan ke dia, ya. Dan yang paling penting juga ajak para alumni. Selama ini kan kita warga sekolah, siswa, alumni panggil untuk membantu membangkitkan gairah semangat dia dan semakin kuat disiplin positif. Bagus lagi kita 1 minggu pernah latihan bela negara misalnya, ya, ke mana-mana. Itu bagus juga untuk program mereka menguatkan disiplin positif tadi. Jadi yang kita buat itu tidak hanya di sekolah, tapi kita bisa melibatkan yang lain untuk menguatkan itu. Itu yang jadi ya, semoga dipahami dan mengerti. Misalnya tadi supaya tidak ini CKM ya. Bermakna dan kalau bisa berbeda. Nah, itu bagus tuh. Contoh tadi, dia bagus nilainya mata pelajaran apa tinggi. Check out tambah 2 hari, 3 hari. Nah, dan mungkin ada yang lain kalau ada silakan ya. Nah, jadi tidak hanya terpaku check out HP. Ya, pasti mereka mungkin akan bosan juga, cari yang lain. Gimana? Ketergantungan bagus kan misalnya. Nah, kalau saya jadi direktur, saya akan begitu. Miss Fikri siapa? Sekretaris saya.
Siap. Terima kasih, Miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya terkait dengan disiplin positif itu kan siswa ya, apakah bisa dipakai untuk guru juga untuk berdisiplin positif? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa bedanya segitiga restitusi dengan coaching? Nanya nggak benar? Karena nggak makan ya Pak Awal, nggak ada makannya. Jadi dua pertanyaan agak berbeda. Apakah bisa digunakan untuk guru disiplin positif dan segitiga restitusi untuk guru juga bisa nggak? Berarti 3 pertanyaan. Enggak, itu gabungan. Yang kedua, apa bedanya segitiga restitusi dengan teknik coaching seperti itu? Karena yang kita tahu teknik coaching itu kan hampir sama saja sebenarnya dengan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab. Thank you. Memang pertama panjang. Memang beda kalau guru yang luar biasa, mindsetnya luar biasa. Ini hal yang tidak pernah saya pikir-pikir nih. Coaching dan bisnis. Memang beda kalau guru gerak nih. Ikut guru gerak. Oke. Terima kasih Pak Saleh. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah disiplin positif juga bisa diterapkan ke guru, tidak hanya ke siswa? Bahkan kalau boleh menambahkan keluarga sekolah, nah, lebih bagus lagi, gitu. Tidak hanya guru, tapi ikutkan juga admin, finance, CS, semua sekolah ikut untuk menggaungkan disiplin positif. Lebih luas kita, jangka panjang maksudnya. Jadi apakah bisa? Bisa banget, ya. Kalau saya jadi direktur bisa, ya. Karena bagi saya pribadi, ya, pemahaman saya akan materi ini, disiplin positif ini adalah merupakan suatu nilai kebajikan, kesepakatan bersama yang itu harus diterapkan, harus ada di sekolah ataupun di mana-mana pun. Jadi bisa kan, itu jawabannya bisa. Bahkan lebih besar lagi bisa. Bahkan kalau bisa program kita ini yang bagus ini kita ke sekolah-sekolah luar kita gawakan juga. Tidak hanya kita korban bullying, semua juga kita gawakan. Jadi bisa. Terus yang kedua, ini luar biasa. Ini yang jawabannya sendiri. Asalnya di sini dia Bapak Bayu ya, coaching ini. Perbedaan apakah sama atau apakah ada bedanya coaching dan segitiga restitusi? Mungkin Pak Ben. Ini ya Pak, ini menurut pandangan saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau sama, kalau pertanyaannya sama. Tapi kalau pertanyaannya beda. Di mana bedanya? Nah ini, kalau coaching dia tidak menyebutkan secara atau gimana ya? Kalau coaching dia tidak secara gamblang menyebutkan masalahnya apa, tapi dia menemukan masalah sendiri. Kalau segitiga restitusi tadi, itu dia menyampaikan masalahnya dan dia dalam artian sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau coaching itu menurut saya dia ada masalah, namun coba kita gali, kita berikan pertanyaan, dan itu yang menemukan nanti dia sendiri. Itu kalau coaching. Kalau segitiga restitusi dia menemukan sendiri, menyampaikan sendiri, gitu ya. Itu bedanya. Kalau samanya apa? Kalau samanya sama-sama diskusi, dialog antar guru dan siswa, antar coaching apa yang coach dan coaching. Nah itu jelas ya, kira-kira baca jelas, oke. Jelas ya, oke. Kalau jelas ini karena ini ya kita waktu dipakai
gambar 5 juta yang pemberi rumah. Tapi yang itu maknanya. Nah, iya itu. Nah, pada gambar ini sebenarnya fungsi coaching itu pada yang manajer itu kalau saya dari rumahnya contohnya itu sebenarnya. Jika ini taman aja sih sebenarnya dari keterangan ini keren. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu ini guru yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup ya, karena waktu juga sudah mau habis. Ada ruangan juga dipakai untuk sholat. Begitu kan? Nah, bentar. Mungkin terakhir refleksi. Mungkin satu orang menyampaikan refleksinya adalah apa yang didapat dari sesi ini dan apa harapan Bapak Ibu. Jadi ada dua, apa yang didapat, apa harapan Bapak Ibu ke depannya. Silakan satu orang mungkin. Miss Widi, request Miss Widi kan ada Miss Widi. Apa yang didapat dan harapan ke depannya Miss Widi. Miss Widi, sekretaris saya. Terima kasih Pak Tony. Yang terkait dengan sesi hari ini yang saya dapatkan, saya entah saya lupa atau mungkin memang pertama kalinya ya terkait dengan segitiga restitusi seperti itu. Mengingatkan saya kembali juga bahwa oh iya kita ternyata bisa ya melakukan pendekatan dengan anak-anak terkait dengan masalah mereka menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah ini pas sekali dengan case saya. Jadi kan saya selaku wali kelas juga. Jadi kedepannya jika memang nanti anak saya memiliki masalah, saya bisa menggunakan ini sebagai acuan juga seperti itu. Bisa saya coba terapkan nantinya seperti yang tadi Pak Tony sudah buat dari sini. Itu harapan saya juga kedepannya Pak Tony. Mungkin nanti Pak Tony bisa share juga ke instansi lainnya di SMP atau SMA. Iya. Karena kan yang sering menanyakan selain dari tim PD juga wali kelas masing-masing seperti itu. Mantap Pak Tony, terima kasih. Terima kasih Miss Widi atas harapan dan juga yang didapat gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi khasanah ilmu. Jadi intinya saya di sini bukan sebagai pemateri, tapi berbagi ya. Semoga dapat kita sama-sama terapkan dan kolaborasi untuk depannya. Amin ya rabbal alamin. Penutup dari saya ada pilot semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang mana salah satu semboyannya itu menjadi tagline Kementerian Pendidikan Nasional. Where and where tuturi handayani. Tapi di balik itu ada lagi tambahannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, ingasa sutrodo di depan memberi tawadan, ingmadia mamungkasa di tengah memberi bimbingan, tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi peran guru itu sangat luar biasa untuk memajukan anak dan pendidikan. Dan kita sebagai guru di depan main, tengah main, belakang main, supaya semuanya bagus maksimal. Demi apa? Tumbuh kembang sang anak ya, dan kita juga sebagai pendidik. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir kita foto bersama dulu ya, dokumentasi soalnya. Silakan Bapak Ibu biar